Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita ada satu program yang bernama BES, itu singkatan dari Biblical Enlightening Study Training. Artinya kita akan ada pendalaman Alkitab disertai lebih banyak dengan teologi yang sederhana, yaitu yang simple, tetapi saudara ini untuk membekali kita. Jikalau ada saudara-saudara, teman-teman dimanapun juga yang berminat, bisa ikut sekolah teologi di mana saja Anda berada. Tetapi di tempat kita juga bisa, dimanapun juga bisa. Nah, kita akan masuk di dalam teologi tentang doktrin Alkitab atau bibliologi. Sebelumnya, saja untuk kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan, jikalau hari-hari seperti ini kami diperbolehkan untuk meningkatkan iman kami, pengetahuan kami, pengertian kami, supaya kami boleh bertumbuh dan berbuah. Engkau memberkati setiap saudara kami dimanapun berada. Mereka yang mau belajar, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat, dan memberikan kepada mereka kemampuan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit, yang punya masalah, persoalan, tantangan, yang kecewa, yang sedih, yang sendirian, Tuhan hibur, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, berikan jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hari-hari ini menjadi hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam pelajaran, yaitu pelajaran yang kedua, yaitu tentang doktrin Alkitab atau bibliologi. Kita masuk di dalam episode yang pertama, yaitu kita lihat dulu apa bibliologi itu. Bibliologi terdiri dari dua kata, biblos dari bahasa Yunani dan logos dari bahasa Yunani. Biblos artinya kitab atau buku, logos artinya ilmu atau ajaran atau doktrin. Jadi bibliologi doktrin tentang Alkitab. Kita terus lihat, Alkitab adalah firman Allah. Buktinya Allah menyuruh orang menuliskan firman-Nya. Keluaran 34 ayat 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini. Sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Yeremia 30 ayat 1 dan 2. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti tahu bahwa firman Tuhan keluar dan dituliskan oleh para nabi-nabi ataupun orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menuliskannya di dalam sebuah kitab. Nah, itulah yang disebut Alkitab atau firman Allah. Apa itu firman Allah, saudara? Apa itu firman Allah? Apa itu Alkitab? Kita sudah jelas. Firman itu berarti setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, itulah yang disebut firman Allah. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu juga adalah firman Allah, memberi kekuatan, ya, memperbaiki kelakuan kita, dan juga pasti juga untuk menuntun kita kepada jalan-jalan Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus waktu dicobai, dia ketika ada di padang gurun, ketika dia mengalami kelaparan, apa yang terjadi pada saat itu? Iblis menyodorkan dan berkata, rubahlah batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jelas sekali kita tahu, iblis ingin mencoba memutarbalikkan. Iblis tahu juga Alkitab, tapi memutarbalikkan. Tetapi Yesus kembalikan, memang manusia harus bisa, dan manusia memang makan dari roti, tetapi bukan dari roti saja, tetapi dari juga firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita makan, pasti kita kuat, tetapi kalau kita tidak makan firman, rohani kita, iman kita, roh kita akan juga lemah. Kita ingat di dalam kitab Kejadian,
pasal 3. Bagaimana si iblis yang menyamar sebagai ular dan dia mulai mencoba menggoda, menyesatkan Adam dan Hawa melalui perkataan, bukankah Allah telah berfirman? Jadi iblis tahu tapi tidak semuanya, tetapi dia mencoba untuk memutarbalikkan. Dan Adam dan Hawa tahu firman Allah, namun dia tidak berpegang kepada firman Allah. Akhirnya dia tergoda. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kita perlu belajar tentang doktrin Alkitab, supaya kita bukan hanya tahu, namun kita jangan sampai disesatkan. Kita lihat selanjutnya, Alkitab adalah firman Allah. Wahyu pasal 1 ayat 11, katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Wahyu 1 ayat 19, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jelas dikatakan tuliskanlah dalam sebuah kitab, dan beritakanlah juga tentunya saudara. Oleh karena itu kita membaca Alkitab itu adalah firman Allah, sehingga kita perlu bertumbuh dan membaca firman Allah. Kalau kita tahu saudara dikasihi Tuhan, di dalam beberapa hal, yaitu tentunya dikatakan oleh Yesus sendiri, berbagailah orang yang mendengar firman Allah dan yang menyimpannya di dalam hati. Jikalau kita mendengar firman Allah dan menyimpannya di dalam hati, kita adalah orang yang berbahagia. Bahkan dikatakan juga firman itu seperti benih, yaitu apa? Ketika dia jatuh di hati kita, di tanah yang berbatu, di jalanan, di semak duri, di tanah yang subur. Nah, dikatakan juga kalau di tempat-tempat lain dia tumbuh mati, di semak duri dia tumbuh namun tidak berbuah karena banyak godaan duniawi. Tetapi di tanah yang baik, firman itu tumbuh menghasilkan banyak sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati itu adalah seperti tempat, firman itu seperti benih. Oleh karena itu, hari ini kita perlu membaca firman Allah itu, supaya kita tumbuh. Jangan sampai firman itu mati karena kekhawatiran, karena kesenangan dunia, karena tawaran dunia, sehingga kita akhirnya jauh dari Tuhan. Kita sepertinya Adam dan Hawa yang kedua. Maksudnya yang kedua itu Adam dan Hawa pertama memang keluar, Adam kedua itu Yesus Kristus. Tapi saya maksudkan sekarang kita oleh Yesus Kristus telah disatukan dengan Allah. Jangan sampai kita dipisahkan lagi seperti kejadian pada Adam dan Hawa. Akhirnya kita jadi kedua, yang maksudnya Adam yang berdosa. Adam pertama memang berdosa, Adam kedua Yesus tidak. Jangan sampai kita menjadi orang berdosa. Nah, itu karena apa? Karena kita tidak mengerti akan firman Allah. Nah, apa yang kejadian di Taman Eden jangan terulang di dalam kehidupan kita. Karena kita mengerti firman sependek-pendek saja. Kita harus sekarang tahu konsekuensinya ketika kita melanggar firman Allah. Dikatakan firman Allah itu kalau kita lakukan, dia akan berdampak, dia akan berbuah, dia akan bermanfaat. Tetapi ketika melanggarnya, ada satu hukuman. Kita lihat terus ayatnya. Firman itu seperti air yang membersihkan. Efesus 5 ayat 26 dan 27. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya, di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Firman seperti air yang membersihkan. Bahkan Yesus juga katakan, barang siapa haus, datanglah, akan kuberi dia minum, yaitu kebenaran firman Allah. Sehingga yang diberikan oleh Yesus akan memancar menjadi mata air di dalam hatinya. Itu pernah diterima oleh perempuan Samaria. Ketika Yesus haus minta kepada perempuan Samaria, maka perempuan berkata, masakah engkau orang Yahudi, Israel, minta kepadaku orang Samaria? Maka Yesus katakan dalam Yohanes pasal 4, Yesus katakan, jika kamu tahu tentang kasih atau karunia Allah,
maka engkau akan minta kepadaku, dan aku akan memberikan kepada kamu air. Kamu minum dari air sumur Yakub ini, kamu akan haus lagi. Tetapi air yang kuberikan kepadamu, itu akan menjadi sumber atau mata air, sehingga engkau tidak haus lagi, karena itu adalah air hidup. Firman itu air hidup. Itu Yohanes pasal 4, saudara bisa membacanya di situ. Nah, selain itu saudara, membersihkan apa? Ya, firman itu membersihkan pikiran kita, membersihkan hati kita. Kita perlu untuk membaca firman Allah, khususnya pada pagi-pagi hari seperti ini. Kita lagi fresh, saudara. Jangan cuma doa, jangan cuma memuji Tuhan, itu baik. Tetapi isi dengan firman Allah. Saya lihat terakhir-terakhir ini banyak orang karena kesesakan, punya masalah, dia doa bukan salah. Tetapi perlu diisi firman Allah supaya imannya timbul, sehingga doanya sedikit saja atau doanya singkat tetapi mengena sasaran, sehingga pujiannya itu keluar dari hati. Jadi biarlah pada saat-saat seperti ini, melalui program ini, setiap Selasa pagi subuh kita merenung duduk di bawah kaki Tuhan melalui program yang saudara lihat ini. Kita lihat terus. Kemudian apa firman itu? Firman seperti api dan palu. Saudara tahu api itu untuk membersihkan, untuk apa? Kotoran-kotoran yang bukan emas. Kalau emas itu saudara perlu juga api. Untuk apa? Memurnikan. Supaya emas itu tetap murni. Yang bukan emas itu hilang. Oleh karena itu dikatakan juga di dalam Ayub 23:10. Jikalau Tuhan menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Nah, inilah api itu juga menghanguskan. Jangan sampai hidup kita dari kayu, jerami, ya maksudnya ya badan kita atau hidup kita, rohani kita sekelas kayu atau jerami. Tetapi kita harus sesuatu yang berharga. Karena dikatakan ada macam-macam hal-hal yang berharga. Janganlah kita menambah atau membangun rohani kita dengan kayu atau jerami yang mudah terbakar, tetapi sesuatu yang memang tahan uji. Oleh karena itu disebutkan seperti api, bahkan seperti palu godam untuk apa? Meremukkan hati yang keras. Setiap hati yang keras, teman-teman saya, termasuk beberapa orang, saya kira juga semua orang yang sudah percaya dulunya, hati kami semua keras, sama-sama keras. Tetapi kalau firman terus menjadi lembut. Kami laki-laki nggak mungkin bisa menangis, karena itu memang sesuatu yang tabu, sesuatu yang ya aib bagi kami, memalukan. Tetapi ketika firman itu mengubah hati kami tidak pernah menangis karena masa depan kami nggak ada. Kami bukan menangis karena kesakitan, kesusahan, pergumulan, tapi kami menangis ketika mendengar firman Allah. Hati kami hancur, itulah seperti palu godam. Nah, kita lihat ayatnya dahulu. Yeremia 23 ayat 29 dan 30. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Ingat saudara, melalui firman ini Tuhan bisa menjadi lawan para nabi, lawan para hamba Tuhan. Jikalau kita plagiat, mencuri atau meniru, mencontek ajaran-ajaran, maksudnya khotbah dari pendeta A terus kita contek, ada sesuatu dari pendeta B kita contek. Tapi kalau saudara mendengar itu dapat ilham, silakan saudara. Tetapi saya yakin setiap orang ada roh Tuhan. Jangan sampai dikatakan tadi Tuhan menjadi lawan. Kerap kali tanpa sadar, saudara, setiap gereja, setiap hamba Tuhan dituntun Tuhan dengan visi-visi yang menurut Tuhan sesuai dengan orang tersebut. Jadi kita tidak bisa menjelekkan visi seseorang. Mungkin itu keliru, ya kita doakan. Karena firman itu seperti palu, seperti api, membersihkan kita. Jangan sampai kita menyampaikan firman Allah, saudara, karena kita cuma mengejar omset, atau kita supaya terkenal, supaya kita dapat income. Kita ambil dari buku ini, kita ambil, kita rangkai. Kalau kita belajar khotbah, silakan. Tetapi kalau kita sudah mulai pelayan Tuhan, hendaknya kita dekat dengan Tuhan, karena Dia itu sumber kasih karunia, dan Dia itu sang firman sendiri.
Kalau saudara dapat ilham, oh ini bagus, silakan cuma 1-2 petik hal yang baik. Tetapi bukan berarti mencontek semuanya. Itu nggak baik. Nah, kita lihat terus. Firman adalah kebenaran. Kebenaran. Mazmur 119 ayat 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Dasar firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita tahu firman itu dasar daripada saudara kebenaran itu. Hukum-hukum, janji-janji Tuhan, peraturan-peraturan, titah Tuhan. Itu kalau kita membaca Mazmur 119 itu ada kurang lebih 160 ayat lebih. Setiap ayat itu keluar selalu titah, peraturan, hukum, firman, sabda. Hanya cuma 4 atau 5 ayat dari 160 lebih, 170 lebih ayat. Itu hanya cuma mungkin 5 ayat yang tidak ada kata-kata sabda, peraturan, titah, hukum, firman, dan sebagainya. Kebenaran. Tetapi semuanya setiap ayat itu ada betapa hebatnya firman Allah itu. Nah, terus kita lihat dulu. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sehingga kalau kita tahu apa ajaran Yesus, Matius 6:33, carilah kerajaan surga dan kebenarannya lebih dahulu, maka semua ditambahkan kepadamu. Kerajaan surga di mana Yesus sebagai Raja, kerajaan surga di mana kita bicara kekekalan, kerajaan surga di mana ada hierarki, kerajaan surga di mana kita bicara ada otoritas, kerajaan surga kita bicara tentang Yesus sebagai Raja, ada pemerintahan, dan kita adalah imam-imam. Sehingga ada hierarki, saling menghormati, menundukkan diri, dan ada Raja damai. Nah, kebenaran sang firman itu, atau firman itu sendiri, maka ditambahkan kepadamu. Kalau saya melihat begitu banyak ajaran, kalau kita membaca firman Tuhan, maka saudara, kita dapat sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, kemampuan, kekuatan, masa depan, pengharapan. Dan kalau kita juga tahu bahwa firman adalah kebenaran itu sendiri. Nah, kalau kita membaca firman Allah, kita yang berdosa, jalan kita diluruskan. Oleh sebab itu kita lihat dulu, firman itu apa juga. Firman adalah terang. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kalau kita lihat Mazmur 119 ini, kita lihat sudah ada ayat 105 dan ayat 130. Selalu ada firman. Nanti saudara akan melihat Mazmur 119 ini, ya ada 170 ayat lebih. Sekitar itu. Tetapi hanya 4-5 ayat yang tidak ada kata-kata firman, peraturan, hukum, titah, sabda, kebenaran. Tetapi semuanya itu, setiap ayat ada betapa hebatnya. Saudara coba nanti di rumah, saudara membaca sendiri, saudara merenungkan bahwa manusia tidak hidup oleh roti saja. Berarti kita perlu makan. Tetapi saudara juga harus setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita butuh makanan supaya kita sehat, bisa kerja. Kita butuh firman supaya ada semangat, ada jalan, supaya kita tidak menyimpang di jalan orang berdosa. Sehingga berkat itu datang dan Tuhan membuat kita menjadi, nasib kita menjadi baik. Anak cucu kita tidak minta-minta. Kita harus kembali kepada firman. Jangan cuma agamawi, saudara. Ke gereja, doa, pujian, persembahan, datang di gereja, waktu dengar firman ngantuk. Salah. Firman itu harus nomor 1. Saudara lihat itu seperti Marta Maria. Marta sibuk melayani, Maria duduk diam. Tapi Tuhan berkata apa? Marta, engkau menyusahkan dirimu sendiri. Lihat Maria. Dia mengambil bagian yang terbaik, yang tidak pernah diambil dirinya. Apa itu? Yaitu duduk diam mendengar firman Allah. Puji Tuhan saudara. Nah, kita lihat Mazmur 119 ayat 130. Tadi 105 dikatakan firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi ketika jalan kita gelap, firman itu menerangin. Saya perjalanan juga ke misi gelap-gelap. Kalau nggak ada lampu, mobil itu tiba-tiba lampunya mati, di tengah desa gelap, nggak bisa jalan. Kiri kanan ada jurang, kita nggak lihat. Itu pernah kejadian, saya waktu setir mobil,
saya sudah tahu jalannya lurus ini. Ada beberapa penumpang ini. Saya ceritakan tentang firman terang. Oh ya Pak, terangnya bagaimana? Oh ya, memang kita putus sih. Nah, belum ada sampai ada pikirannya. Coba kamu lihat jalanan ini kemana gitu. Saya jalannya pelan sekali. Oh ya, ini di tengah-tengah ya tebing hutan. Oke. Nah, saya main jalan pelan dan saya lihat aman ke depan itu. Selama 20 meter, perjalanan 20 meter aman. Saya tiba-tiba lihat ya terang ya, iya. Cek saya matiin, wah semua teriak semua. Begitu teriak, aduh, saya nyalain lagi. Nah, pentingnya terang itu menuntun jalan kita. Bagaimana kalau nggak ada terang? Kita nggak sampai tunggu pagi. Kita mesti jalan kaki, lihat mana itu batu, mana itu lubang, mana itu ya tebing-tebing harus kita hindarin. Nah, oleh karena itu tanpa sadar saudara, kalau kita membaca ini seakan-akan jadi biasa, menjadi pelita bagi kaki kami. Kalau kita lampu mati, kita perlu namanya senter atau sentolop atau sesuatu pelita lah untuk berjalan di tempat yang gelap. Juga kita tahu di rumah kadang-kadang juga ada emergency lamp. Artinya apa? Lampu emergency. Ada, kalau mati itu nyala. Nah kalau nggak gitu kan gelap semuanya. Kalau kita tahu dunia ini sedang membutuhkan terang. Contohnya malam sudah jadi terang, butuh listrik, butuh tenaga semuanya. Sehingga malam pun jadi terang. Coba kalau nggak ada terang, nggak ada kerja, semua tidur. Sehingga saudara lihat energi dibutuhkan, air, listrik, udara, itu menjadi tenaga energi, batu bara, minyak, semua dipakai. Dari sini kita melihat apa untuk terang itu. Tapi kita nggak sadar, zaman dulu nggak ada listrik, nggak ada seperti ini. Jadi jam 6 sudah tidur semua. Jadi kita tahu tuh terang itu sangat bermanfaat. Tetapi terang yang saya katakan ini di dunia. Tapi yang penting itu terang di dalam hati pikiran kita. Supaya hati kita menjadi terang. Supaya pikiran kita menjadi terang. Supaya kita bisa melihat dengan jelas. Itu firman. Supaya jangan kita kerja merencanakan hal-hal yang jahat. Aku mau kerja ini. Pikirannya jahat saudara. Tetapi coba lainlah. Mau sesuatu yang baik. Dan dikatakan ayat 130. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi orang bodoh pun diberi pengertian. Tersingkaplah perjalanan hidup kita. Sehingga kita tahu jalan kita salah, hidup kita salah, kebiasaan kita salah. Kita lihat terus. Firman adalah roti hidup. Firman adalah roti hidup. Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yesus juga pernah berkata bahwa akulah mana dari surga, akulah roti hidup. Saudara, barang siapa memakan dia, maksudnya firman, dia akan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita tahu bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun dipelihara oleh Tuhan dengan apa? Setiap pagi itu ada mana, roti dari surga, turun seperti embun. Mereka ngambilnya sebelum matahari muncul, sebelum panas, supaya bisa diambil. Dan mereka makan. Ketika hari Jumat, mereka makannya, yaitu double. Mereka ngambilnya 2. Karena Sabtu itu hari ke-7 disebut hari Sabat, mereka tidak boleh lagi. Minggu itu adalah hari pertama. Ya, tapi sekarang ibadah kita masuk di hari Minggu, yaitu hari pertama. Kalau orang Yahudi, hari ke-7, Sabtu. Jangan salah, Sabat itu, saudara, Sabat itu jelas bukan Minggu, tapi Sabtu. Yesus katakan, akulah roti dari surga, turun dari surga. Itu sang firman yang telah jadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak satu pun yang jadi. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, yaitu Yesus. Sehingga Yesus berkata, akulah roti hidup. Firman yang sudah jadi manusia. Kemudian dia mengajarkan melalui pengajaran Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, didahului dengan bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara yang kasih Tuhan, inilah kalau kita mau belajar. Terus kita melihat
Firman adalah roti hidup. Yohanes 6 ayat 33 sampai dengan 35. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Puji Tuhan. Jadi saudara, hidup itu kita perlu firman Allah. Jangan jauh dari firman Allah, kita ke gereja, kita cari firman Allah, kita cari Tuhan. Apa yang kita cari Tuhan? Yaitu firman Allah sendiri, itulah Allah itu juga. Jangan kita ke gereja cuma cari orang, cari tempat yang indah, cari kesempatan, cari orang-orang yang tertentu yang bisa menolong kita. Saudara, kita cuma ibadah agamawi, hanya memberi persembahan supaya kaya, supaya kita berdoa supaya sehat, itu boleh. Tetapi sebenarnya kita cari Tuhan, maka kita akan hidup. Karena firman itu kita bawa pulang. Kalau kita memuji Tuhan, ya Tuhan senang. Tapi keluar dari hati kita enggak. Dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, hatinya menjauh. Percuma mereka beribadah kepadaku. Nah, karena mereka ajarkan perintah manusia, padahal memuji Tuhan, saudara. Bukan ini yang aku mau, persembahan-persembahan aku tidak mau. Nah, itu juga Tuhan bicara dalam firman-firmannya. Yang Tuhan mau adalah kelakuan yang baik. Dari sinilah yang bisa mengubah itu firman. Kita harus kembali kepada firman. Puji Tuhan. Kita akan nanti masuk di dalam episode yang kedua tentang bibliologi. Mari kita tunduk kepala dulu, biar pada pagi hari yang subuh ini kami diisi firman Allah, kami merenungkan, kami berdoa, kami memuji, terlebih kami ingin diisi firman Allah di dalam nama Yesus Kristus, biar kami boleh memulai aktivitas kami dengan baik bersama dengan firman itu. Dalam nama Yesus memberkati setiap kami, pekerjaan kami, rumah tangga, kesehatan kami, apapun yang kami kerjakan, aktivitas hari ini, bahkan sampai 1 minggu ke depan, Tuhan menyertai memberkati. Biar firman-Mu menjadi pelita, menuntun terang, menjadi terang bagi kami, menjadi roti dalam hidup kami. Terima kasih, biar firman itu Tuhan menjadi api, menjadi palu untuk menghancurkan hati kami yang keras. Biar firman itu Tuhan seperti cermin juga, biar firman itu Tuhan seperti air yang menyegarkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, sampai jumpa. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.